Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, Ibu Lia Amelia Nur Hasanah. Perkenalkan, nama saya Ariel Febriantama dengan nomor induk mahasiswa 250301020388. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas UAS dari Pendidikan Kewirausahaan yang berjudul Analisis Bisnis Model Kanvas dari produk yang akan saya bahas, yaitu Kopi Latimojong. Untuk latar belakangnya, NRK merupakan salah satu daerah penghasil kopi di Sulawesi Selatan. NRK merupakan kawasan dataran tinggi yang berada di sekitar pegunungan Latimojong yang memiliki potensi menghasilkan kopi dengan identitas daerah yang kuat. Budaya minum kopi dan perkembangan coffee shop membuka peluang bagi kopi lokal. Konsumen kini menjadi semakin memperhatikan kualitas, asal kopi, proses pengolahan, kemasan, dan cerita di balik produknya. Kopi Latimojong dia sebagai brand yang mengangkat kopi NRK dan identitas Sulawesi Selatan dengan menggabungkan kualitas produk, kemasan modern, dan storytelling daerah asalnya. Untuk tujuan penelitiannya ada 7. Yang pertama, mengidentifikasi model bisnis yang sesuai dengan pengembangan kopi Latimojong. Yang kedua, menentukan segmen pelanggan yang menjadi target utama produk ini. Yang ketiga, mengidentifikasi nilai utama yang dapat membedakan kopi Latimojong dengan produk kopi lainnya. Yang keempat, menganalisis saluran pemasaran dan strategi hubungan pelanggan yang efektif. Yang kelima, mengidentifikasi aktivitas, sumber daya, dan mitra utama yang diperlukan dalam menjalankan bisnis. Yang keenam, menganalisis sumber pendapatan dan struktur biaya usahanya. Yang ketujuh, menyusun strategi pengembangan agar kopi Latimojong dapat berkembang dari produk lokal menjadi brand yang dikenal lebih luas. Kemudian kita beralih ke bisnis model kanvas dari kopi Latimojong. Yang pertama ada segmentasi pelanggannya. Pertama, dari sisi segmentasi pelanggan, kopi Latimojong itu menyasar pasar yang cukup luas. Mulai dari penikmat kopi dengan rentang usia 18-45 tahun, mahasiswa dan pekerja, komunitas kopi dan home brewer, hingga coffee shop. Selain itu, produk ini juga menyasar wisatawan dan masyarakat di Sulawesi Selatan, serta konsumen yang memiliki ketertarikan terhadap produk lokal Indonesia. Yang kedua adalah dari sisi nilai utamanya atau value proposition. Kopi Latimojong tidak hanya menawarkan minuman, kopi, tapi juga membawa identitas NRK dan pegunungan Latimojong. Kopi menggunakan biji dari petani lokal, memiliki kualitas dan karakter rasa khas daerah asal, dikemas secara modern beserta cerita mengenai asal-usul kopi dan produsennya. Kemudian yang ketiga ada di saluran dan hubungan pelanggan atau saluran pemasarannya. Produk akan disalurkan melalui berbagai cara. Yang pertama melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, WA bisnis, marketplace, website. Kemudian dapat ditawarkan juga di coffee shop, toko oleh-oleh, bazar UMKM, pameran, komunitas kopi, dan reseller. Kemudian ketiga elemen ini menunjukkan siapa konsumen kopi Latimojong, nilai apa yang ditawarkan kepada mereka, serta bagaimana produk dapat menjangkau dan membangun hubungan dengan konsumennya. Kemudian yang keempat di sini ada customer relationship. Kopi Latimojong itu membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan melalui pelayanan di media sosial dan di WhatsApp, edukasi mengenai kopi, serta konten storytelling yang memperkenalkan cerita di balik kopi Latimojong. Untuk menjaga loyalitas pelanggan, dapat diterapkan program seperti promo repeat order, membership, giveaway, serta kegiatan coffee testing atau cupping. Dengan demikian, hubungan dengan konsumen tidak berhenti setelah transaksi, tapi terus dipelihara agar konsumen dapat melakukan pembelian kembali. Yang kelima ada revenue streams atau sumber pendapatannya. Pendapatan utama berasal dari penjualan berbagai produk kopi seperti roasted bean, ground coffee, dan drip bag. Penjualan juga dapat dikembangkan melalui paket bundling, hampers, merchandise, paket oleh-oleh, serta penjualan dalam jumlah besar atau B2B kepada coffee shop. Diversifikasi ini bertujuan agar bisnis tidak tergantung hanya pada satu jenis produk sumber pendapatan. Yang keenam ada key resource atau sumber daya utama yang dibutuhkan, yaitu biji kopi, NRK berkualitas dan hubungan yang baik dengan petani yang lokal. Selain itu, bisnis membutuhkan resep atau profil roasting, peralatan produksi, tenaga kerja, brand kopi Latimojong, desain kemasan, jaringan distribusi, dan platform digital. Jadi bagian ini menjelaskan mengenai bagaimana kopi Latimojong menjaga hubungan dengan konsumennya,
terus dari mana bisnis memperoleh pendapatannya, serta sumber daya apa yang diperlukan agar bisnis dapat berjalan dan berkembang. Kemudian yang ketujuh ada key activity atau aktivitas utamanya. Kegiatan bisnis Kopi Latte Mojong ini dimulai dari pemilihan biji kopi yang berkualitas. Proses roasting digunakan untuk menjaga profil dan konsistensi rasanya. Grinding jika diperlukan, kemudian ada quality control hingga proses pengemasan. Selain kegiatan produksi, aktivitas penting lainnya adalah pemasaran digital, distribusi, pengembangan produk, pengelolaan marketplace, dan serta membangun hubungan dengan petani dan konsumen. Yang kedelapan ada key partner. Kopi Latte Mojong membutuhkan kerjasama dengan berbagai pihak. Mitra utamanya adalah petani kopi Nrekang dan kelompok tani sebagai pematok bahan baku utamanya. Selain itu, bisnis dapat bekerja sama dengan roastery, supplier kemasan, jasa ekspedisi, marketplace, coffee shop, toko oleh-oleh, reseller, komunitas kopi, hingga pemerintah maupun komunitas UMKM. Yang kesembilan ada cost structure-nya atau struktur biayanya. Biaya utama itu mencakup pembelian green bean-nya, kemudian proses roasting, kemasan, tenaga kerja, hingga alat produksi. Selain itu terdapat biaya untuk pemasaran, iklan digital, biaya marketplace, distribusi, penyimpanan, pengembangan produk, hingga administrasi usahanya. Jadi ketiga komponen terakhir ini menjelaskan mengenai aktivitas yang harus dilakukan, siapa saja yang perlu menjadi mitranya, serta biaya apa yang harus dikelola agar Kopi Latte Mojong dapat beroperasi secara berkelanjutan. Kemudian mengenai operasional bisnis dari Kopi Latte Mojong. Untuk tahap pertama merupakan pengadaan bahan baku. Biji kopi itu diperoleh dari petani atau kelompok tani lokal di Nrekang. Kemudian dilakukan pemilihan green bean-nya berdasarkan kualitas. Hal ini penting karena kualitas bahan baku itu menjadi dasar dalam menghasilkan produk Kopi Latte Mojong yang konsisten. Kemudian ada proses produksi dan quality control-nya. Biji kopi yang telah diseleksi kemudian melalui proses roasting untuk menghasilkan karakter rasa dan aroma yang diinginkan. Kemudian dapat dilakukan grinding apabila ingin menghasilkan kopi bubuk. Kemudian dapat dilakukan dengan quality control untuk memastikan kualitas produk sesuai dengan standar. Tahap ketiga adalah packaging atau pengemasan. Produk dikemas dalam berbagai pilihan seperti roasted bean, ground coffee, dan drip bag. Kemasan tidak hanya berfungsi sebagai pelindung produk, tapi juga menjadi media yang memperkuat identitas Nrekang dan Pegunungan Latte Mojong sebagai brandnya. Kemudian yang keempat ada pemasaran dan penjualan, dapat dilakukan melalui dua saluran, yaitu melalui online, dapat dilakukan di Instagram, TikTok, WA, marketplace, dan website. Kalau misalnya offline dapat dilakukan di coffee shop, toko oleh-oleh, reseller, bazar, dan pameran UMKM. Dan yang terakhir ada distribusi ke konsumen. Produk yang telah dibeli kemudian dikirim menggunakan jasa ekspedisi atau didistribusikan melalui jaringan mitra hingga sampai kepada tangan konsumen. Kemudian hasil analisis bisnis model kanvas Kopi Latte Mojong. Yang pertama ada potensi brandnya. Kopi Latte Mojong memiliki potensi yang dapat dikembangkan sebagai local origin coffee brand dengan mengangkat identitas Nrekang, kualitas kopi lokal, dan storytelling mengenai daerah asalnya. Jadi yang dijual itu bukan hanya kopinya, tapi cerita dan identitas yang melekat pada produknya. Kemudian untuk model penjualannya menggunakan kombinasi B2C dan B2B untuk memperluas pasar dan mengurangi ketergantungan pada saluran penjualan. B2B dapat dilakukan melalui kerjasama dengan coffee shop, hotel, toko oleh-oleh, reseller, ataupun pelaku usaha lainnya. Kemudian ada kemitraan strategis, terutama dengan petani kopi Nrekang. Hubungan langsung dengan petani penting karena dapat menjaga kualitas dan kontinuitas pasokan biji kopi. Namun, terdapat berbagai tantangan utama yang harus diperhatikan seperti persaingan dengan brand kopi lainnya, menjaga konsistensi kualitas produk, fluktuasi harga bahan baku, biaya pemasaran, serta brand awareness. Oleh karena itu, pengembang Kopi Latte Mojong membutuhkan strategi yang tidak hanya berfokus pada kualitas, berfokus pada produk, tapi juga memperhatikan kualitas, kemitraan, pemasaran, dan penguatan identitas brand secara konsisten. Nah, berdasarkan hasil analisis BMC tersebut, terdapat 4 strategi utama yang perlu dilakukan untuk mengembangkan Kopi Latte Mojong. Yang pertama adalah penguatan brand. Kopi Latte Mojong perlu membuat identitas yang kuat dengan menonjolkan Nrekang dan Pegunungan Latte Mojong melalui desain kemasan yang modern serta storytelling yang baik. Dengan demikian, konsumen tidak hanya mengenal produknya, tapi juga mengenal cerita dan daerah asal kopi tersebut. Kemudian yang kedua ada diversifikasi produk. Pengembangan dapat dilakukan melalui produk berupa roasted bean, ground coffee, drip bag, hingga produk ready to drink-nya.
Diversifikasi ini bertujuan untuk menjangkau konsumen dengan kebutuhan yang berbeda. Yang ketiga ada pemasaran digital. Media sosial dapat dimanfaatkan untuk membuat konten yang tidak hanya berorientasi pada penjualan, tapi juga menceritakan mengenai petani kopinya, proses kopinya, cara seduh, dan cerita Latimojong untuk meningkatkan brand awareness. Yang terakhir ada perluasan pasar, yaitu dengan cara mengembangkan reseller dan kemitraan dengan coffee shop, hotel, restoran, serta toko oleh-oleh. Kesimpulan dari BMC Kopi Latimojong, berdasarkan hasil analisis bisnis model Canvas, Kopi Latimojong itu berpotensi berkembang sebagai brand kopi lokal khas Emrekang dengan mengandalkan kualitas produk, identitas daerah, dan storytellingnya. Keunggulan utama dibangun melalui origin Emrekang, kualitas biji kopi, kemitraan dengan petani lokal, serta kemasan modern yang didukung pemasaran digital dan kerjasama dengan berbagai mitra. Dalam jangka panjang, Kopi Latimojong diharapkan berkembang menjadi local lifestyle brand yang mampu memperkenalkan kopi Emrekang dari pasar Sulawesi Selatan hingga pasar nasional. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.